Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Kita akan membahas tentang percabangan pada bahasa C++ ya. Jadi eh, ini mulai masuk dalam tahap yang lebih serius dari sekedar dasar bahasa pemrograman karena yang pertama itu kita akan mengalami namanya suatu percabangan. Nah, kalau kemarin Anda belajar tentang algoritma itu, nah ini salah satu kasus yang pertama akan dicoba adalah percabangan. Jadi memang kadang kita bisa belajar secara langsung atau tidak ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita belajar itu terstruktur. Teorinya juga iya, prakteknya juga iya. Nah, nanti harapan saya setelah Anda mengetahui tentang materi ini, Anda bisa nanti mengamati, oh ternyata percabangan itu tidak sederhana yang saya pikirkan. Alias masih ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Karena sebaik-baiknya programmer itu yang semakin hari semakin terlatih, dan yang kedua sintaksnya semakin pendek. Jadi kalau Anda sekarang ngoding itu masih untuk menampilkan sesuatu masih panjang ya. Nanti kalau Anda semakin terlatih itu semakin ringkas, semakin ringkas, semakin ringkas, dan yang terakhir adalah tujuannya efisiensi memori atau space. Jadi semakin kecil program Anda, semakin singkat tapi tepat sasaran. Itu tujuan dari programmer yang handal. Tapi masalahnya tetap terselesaikan seperti itu. Nah, kita lanjut dalam percabangan ini ya. Nah, apa itu percabangan? Ya, percabangan adalah kondisi yang menggambarkan alur program yang bercabang ya. Logika yang digunakan adalah jika. Jadi kalau Anda semua suka berandai-andai, jika itu sangat cocok menggunakan percabangan ini. Nah, sebutan lain untuk kondisi ini adalah control flow atau decision atau struktur if atau struktur kondisi. Nanti kalau Anda menemukan seperti itu berarti intinya percabangan. Nah, penggunaan percabangan akan mengarahkan program untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Nah, terdapat 6 bentuk percabangan, nanti kita akan bahas semuanya. Nah, kalau Anda kemarin sempat lihat video tutorial yang di awal-awal itu, percabangan dalam flowchart itu disimbolkan dengan tanda ini. Belah ketupat ya, belah ketupat ya. Jadi Anda pasti ada masukan, kemudian keluarannya ada dua pilihan ya. Nanti Anda bisa cermati ketika Anda nanti semester-semester atas, terutama mau skripsi, kalau bikin flowchart aja salah, langsung otomatis nanti fatal akibatnya ya. Kalau saya yang nyidang, mesti nggak lulus. Sudah jelas percabangan itu satu masukan, dua keluaran. Kok keluarannya cuma satu itu, kadang saya akan mempertanyakan, karena itu basicnya sudah nggak benar. Ya, jadi bikin flowchart itu harus berhati-hati dan kita harus memahami betul bentuk dan penggunaannya. Nah, simbolnya seperti ini ya. Jadi jika, kemudian maka. Keluarannya adalah ini ya, ini tidak. Kalau ya, maka apa? Kalau tidak, ngapain? Atau ini memenuhi, maka ngapain? Kalau nggak memenuhi, dia akan ngapain? Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk mengulas percabangan yang pertama, yaitu percabangan if. Hanya if saja, paling sederhana ini ya. Nah, percabangan if ini hanya satu blok pilihan jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau memenuhi syarat yang ditawarkan. Yang kedua, jika kondisi bernilai salah, maka akan langsung ke bagian akhir suatu program atau bagian program berikutnya. Jadi dia intinya dalam kasus itu dia tidak mengeksekusi apapun. Yang ketiga, nah tidak ada perintah lain selain satu perintah yang harus dikerjakan ketika kondisi benar. Jadi if ini hanya menyeleksi satu saja, if ya. Jadi dia tidak ada opsi untuk pilihan yang lain. Contohnya kita akan coba, nah misalkan seperti ini. Balik lagi ya program ATM tadi. Jadi Anda cukup mengetikkan sekali di depan tadi, nanti Anda save as lagi, Anda beri nama seperti ini. Oke. Saya selalu coba untuk membuat program terstruktur, jadi Anda nanti akan bisa ngerti, oh tujuannya seperti itu ya. Tadi kita akan masuk ke sini, ini menampilkan menunya. Kemudian kita tambahi tadi check-in, atau dia masukin apa sih kan gitu. Nah sekarang adalah setelah dia masukin apa, dia mau ngapain sih? Oke, seperti itu ya. Nah, tujuannya adalah ini. Dia akan ngecek inputannya itu antara 1 dan 4 atau enggak. Jadi kalau dia di luar menu ini, maka dia akan memberikan peringatan. Tujuannya seperti itu. Jadi di sini saya tambahkan sintak. If pilihan kurang dari 1, maka dia pilihannya adalah 0, minus, dan seterusnya.
atau ya operator OR ya di kilas balik pertemuan sebelumnya. Pilihan lebih besar dari 4, berarti 5, 6 dan seterusnya, maka dia akan memberikan warning input yang Anda masukkan salah. Opsi menu tersedia hanya 1 sampai 4. Silakan ulangi kembali. Tapi jika dia menginputkan 1 sampai dengan 4, maka nanti dia hanya akan menampilkan ini, 4 adalah opsi yang Anda pilih, atau mungkin 3 adalah opsi yang Anda pilih, dan seterusnya. Oke ya, kita cek. Nah, ini, misalkan saya inputkan 5, nanti maka dia akan menambah warning seperti ini. Ya, kalau misalkan saya ngisinya 3, maka dia cukup berhenti sampai sini saja. Seperti itu. Jadi ini salah satu contoh wujud untuk pengecekan ya, menggunakan if. Hanya satu pilihan aja, dia hanya ngecek saja itu antara 1 sampai 4 atau enggak. Jadi dia belum mengasih pilihan-pilihan yang lain. Itu contoh penerapan if yang pertama. Nah, Anda bisa lihat di sini, saya mulai mencoba mengkombinasikan dengan operator-operator atau materi-materi sebelumnya ya. Jadi nanti Anda bisa melihat lagi kilas balik flashback di video yang sebelumnya. Nah, percabangan yang kedua, kan tadi ada 6 ya, adalah percabangan if else. Ya, jika tidak, dalam arti jika ini memenuhi, kalau enggak berikutnya. Seperti itu. Jadi dia ada opsi antara ya dan tidaknya. Oke. Kita lihat di sini. Percabangan if else memberikan 2 blok pilihan ya. 2 pilihan yang diberikan berdasarkan 2 kondisi, yaitu benar atau salah, atau memenuhi atau tidak memenuhi ya. Blok pertama yaitu diberikan untuk kondisi bernilai benar atau memenuhi, sedangkan pilihan kedua untuk kondisi salah atau pada kalang else ya. Nanti kalau Anda sering menemukan tanda kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, itu sering orang menyebutnya kalang ya, kalang if, kalang else. Kalang itu antara 2 tanda kurung kurawal tadi, nyebutnya seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh program ya. Jadi kalau belajar pemrograman itu ya langsung masuk ke programming ya. Teorinya disampaikan, terus kita akan langsung mempraktekkan seperti itu. Nah, contohnya gini, kita akan mengecek nilai ya. Ngecek nilai saya lulus atau enggak, kan seperti itu. Nah, jika lebih besar sama dengan 70, maka dia nanti akan lulus. Jika kurang dari 70, maka dia tidak lulus ya. Ingat, perintah cout ini hanya untuk menampilkan menunya. C-in untuk merekam pilihannya, kemudian setelah didapatkan di C-in ini, variabel nilainya akan diproses menggunakan if. Kalau nilai yang dimasukkan kurang dari 70, maka dia akan menuliskan atau menampilkan mohon maaf Anda dinyatakan tidak lulus. Else, ya. Berarti kalau kurang dari 70, else-nya apa? Pasti kan sama dengan 70 dan ke atasnya. Kan seperti itu. Mau nilainya 10.000, Pak, ya dia masuknya else. Karena lebih besar dari 70. Kalau nilainya minus 198, ya masuknya ke dalam ini, kurang dari 70. Maka hanya 2 pilihan saja, lulus dan tidak lulus. Contohnya seperti itu. Nah, nanti Anda silahkan dicoba, misalkan seperti ini. Akan tampil seperti ini ya, cek nilai. Ada keterangan nilai lebih besar sama dengan 70 lulus, kurang dari 70 tidak lulus. Masukkan nilai Anda. Anda nanti silakan mengisikan nilai. Saya coba memberikan contoh ya. Saya masukkan nilai 70,00001. Ternyata dia dinyatakan lulus karena dia lebih dari sama dengan 70 ya. Jadi lebih. Sedangkan saya mengetikkan 69,99999, keterangannya adalah mohon maaf Anda dinyatakan tidak lulus. Nah, seperti itu. Jadi kayak if pertama tadi hanya sebatas ngecek saja 1 kali. Kalau if else dia ada 2 opsi pilihan. Seperti itu. Nah, nanti Anda silahkan coba sendiri ya. Oke, yang ketiga ini ada percabangan if else if. Nah, ini lebih repot lagi ya. Ada if, dicoba, kemudian nggak lolos, dia akan dicoba lagi berikutnya. Nggak lolos lagi, berarti opsi berikutnya. Nah, simbolnya nanti kalau yang tadi belah ketupatnya 1, kalau sudah masuk ke sini, maka belah ketupatnya jadi belah ketupat ke kanan ya, ke kiri tidak. Nanti sini ada opsi belah ketupat lagi. Jadi belah ketupatnya akan berundak, dalam arti bercabang sesuai dengan kondisi yang diselesaikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Percabangan if else if memiliki lebih dari 2 blok pilihan ya.
lebih dari 2 blok pilihan. Kalau salah flowchart tentunya lebih dari 2 gambar belah ketupat tadi. Nah, percabangan ini dapat memiliki lebih dari 2 kondisi benar. Jadi kita bisa nyeleksi atau menfilter sesuatu dengan beberapa kondisi ya, minimal 2 kondisi ini. Nah, pilihan perintah yang harus dijalankan berdasarkan masing-masing kondisi yang benar. Oke. Nah, yang terakhir, tidak terdapat batasan jumlah blok pilihan pada percabangan ini. Jadi, misalkan ada if bla bla bla, else if bla bla bla, else if bla bla, syaratnya banyak, sangat bisa dimungkinkan. Misalkan Anda nyari pacar ya, if orangnya cantik, oke. If else, nggak cantik nggak apa, yang penting kaya. Oke, nanti bisa lagi. If else lagi, nggak cantik, nggak kaya, nggak apa, yang penting pinter. Itu bisa. Ya, jadi, nah pertanyaannya adalah, Pak, kalau misalkan semua pernyataan terpenuhi gimana? Maka yang dieksekusi hanya yang pertama saja, yang lainnya nggak akan dieksekusi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Saya sampaikan tadi, kalau memenuhi semua, maka yang dieksekusi yang mana, Pak? Yang pertama saja, yang lainnya nggak akan dieksekusi. Misalkan seperti ini, nanti saya akan jabarkan. Nah, ini adalah program untuk menilai grade nilai Anda. Misalkan nanti Anda silahkan ketikkan, masukkan nilai Anda. Anda ketikkan nilai Anda adalah 67. Maka 67 itu ada di antara lebih besar sama dengan 60, tapi dia tidak lebih dari 70. Maka dia dapatnya D. Kalau lebih dari 70 gimana, Pak? Maka kalau lebih dari 70, karena dia sama dengan 70, keluarnya adalah C. Seperti itu ya. Nah, seperti ini, misalkan kita masukkan 73, maka dia akan masuknya adalah C, seperti itu. Nah, saya sampaikan tadi, Pak, kalau semua syarat memenuhi, yang dieksekusi pertama yang mana? Yang pertama. Jadi kalau nilai Anda 100, maka Anda dapatnya A. Tapi diingat ya, kalau Anda membuat susunannya kebalik, yang pertama lebih besar sama dengan 30 dulu, maka nanti nilai Anda akan E. Maka dalam membuat if if else bertingkat ini, Anda harus tahu betul yang mau diselesaikan gimana. Jadi seleksinya dari yang paling tinggi atau superior atau paling prioritas. Karena yang paling tinggi ini 85, maka dia di atas dulu. Kalau enggak lebih dari 85, tentunya di bawahnya. Kalau enggak B, tentunya di bawahnya lagi, dan seterusnya. Jadi penentuan urutnya ini kita sendiri yang ngatur. Jadi program nggak bisa mendeteksi kalau kita salah logika. Nah, biasanya di sini yang terjadi kesalahan logika adalah seperti itu. Terutama tim-tim robot itu ketika membuat suatu kondisi, robotnya bekerja bagaimana, karena kondisinya itu kan bertahap ya, menggunakannya if else, kemudian ininya acak. Jadi karena rumusan prosesnya salah, dia nggak bisa mengkondisikan, memprioritaskan mana dulu yang lebih prioritas ya. Oke, contohnya seperti ini, nanti silakan Anda ketikkan ya. Nah, ini contoh penggunaan grid ya. Kalau saya deklarasikan string grid, petiknya 2 ya. Coba kalau saya deklarasikan char grid, maka petiknya 1 ya. Jadi itu perlu dipahami. Oke ya, seperti itu. Nah, nanti silakan Anda coba sendiri-sendiri. Nah, ini contoh yang masukannya 89 ya. Karena 89 itu langsung masuk ke if yang pertama, maka dia langsung A. Kalau yang ini kan enggak, 73 lebih besar sama dengan 85, enggak, dia turun. Lebih besar sama dengan 80, enggak, dia turun lagi. Lebih besar sama dengan 70, memenuhi. Berarti dia hanya dapat C. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut untuk percabangan yang keempat menggunakan switch case ya. Perlu diingat tadi, pertama if, kedua if else, ketiga if else bertingkat, keempat menggunakan switch case ya, switch case. Nah, switch case ya. Switch case ini dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari if else if ya. Jadi dia percabangan bertingkat yang dibikin dalam bentuk switch. Nah, blok pilihan yang berada pada case dapat berjumlah 2 atau lebih serta tidak ada batasan dalam jumlahnya. Pada case terdapat value atau nilai ya, yang dapat diisi dengan nilai pilihan yang nantinya akan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Setiap akhir penulisan case harus ditambahkan break. Ya, nanti ada teman-teman silahkan dicermati dan dihafalkan ya, diingat-ingat ya. Habis case pasti ada break ya. Kadang ini hal yang sepele tapi semuanya kadang lupa. Oke.
Break ini bertujuan untuk menghentikan pengecekan cache berikutnya ketika cache sebelumnya sudah terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi, dia akan break itu selesai, ya sudah oke. Dia akan kembali ke program pemanggilnya. Bagian paling akhir dituliskan default dan tidak perlu diakhiri break. Jadi kalau misalkan semua kondisi nggak memenuhi, maka yang dieksekusi adalah bagian default saja. Nah, nanti silahkan Anda buat program 6 latihan 4 CPP ini. Programnya seperti ini. Nah, balik lagi program ATM lagi tadi ya. Kita edit aja. Yang tadi sudah Anda ketik, Anda tambahkan ya. Sekarang menggunakan switch seperti ini. Nah, switch itu menggunakan variabel yang dijadikan masukan tadi. Kemudian switch-nya ini dicek case 1, case 2, case 3, case 4, dan seterusnya. Kalau ditekan 1, maka dia nanti akan menampilkan tulisan sisa saldo Anda adalah 1.890.673.340 ya. Ini harapan semuanya ya, harapan saya juga ya. Jadi coba di rekening isinya segini itu udah rasanya surga dunia ini ya. Kemudian kita lanjut yang case 2 ini. Nanti kalau dia milihnya 2, maka dia akan menampilkan ini. Case 3 akan menampilkan ini, dan case 4 menampilkan ini. Nah, ini salah satu bentuk contoh kinerja ATM. Jadi, kalau Anda lagi ngisi di mesin ATM, logikanya hampir-hampir sama seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini, saya masukkan pilihan Anda, saya ketikkan nilai 1, maka nanti dia akan menampilkan ini, case 1 ini. Wah, saldo saya ternyata 1,8 miliar ya. Ini nanti sambil ngajar, kalian sambil saya traktir ya. Doakan saja semuanya. Oke. Nah, perlu Anda ketahui dan Anda cermati lagi, ini menggunakan tipenya integer ya pilihannya. Pak, kalau pilihannya menggunakan tipe char gimana? Nah, case-nya harus pakai tanda petik 1. Jadi case satunya dipetik, petik 1, petik lagi. Nah, kalau nggak dipetik gimana? Nggak bisa, karena nanti dia mendeteksinya dia sebagai integer. Sampai setengah mati nggak akan jalan. Jadi, Anda sudah yakin betul ya, oh, saya mau ngedeklarasikan char, Pak. Kan cuma satu huruf, satu angka, satu digit aja. Kok nggak jalan-jalan? Ternyata Anda di sini deklarasinya char, perekaman case-nya Anda menggunakan integer. Jadi nggak akan ketemu ya. Error nggak? Nggak error. Programnya jalan-jalan aja. Jadi tapi nanti akan nggak ketahuan seperti itu. Oke ya, nanti silakan Anda cermati dan dicoba lagi. Oke, kita lanjut untuk yang kelima ya. Yang tadi if biasa, yang kedua if else, yang ketiga if else if bertingkat switch case, yang kelima adalah menggunakan operator ternary ya. Kalau Anda kemarin nyimak video saya sempat membahas tentang operator ternary ini. Nah, operator ternary ini untuk apa sih? Yuk kita bahas yuk. Nah, operator ini dikenal sebagai operator kondisi ya. Nah, percabangan operator ternary ini bentuk lain dari percabangan if else. Jadi if else itu bisa disingkat dengan operator ternary ini. Nah, bentuk singkatannya di if else ini ya. Kita lihat di sini. Kita coba. Nanti Anda silakan bikin program dengan nama ini. Ketikkan saja sintaknya ini sedikit sekali ya. Jadi ini hanya latihan. Nanti Anda sambil jalan Anda bisa mengembangkan imajinasi Anda untuk memecahkan beberapa masalah yang sering terjadi di lingkungan Anda. Oke. Nah, misalkan gini. Ada suatu jawaban kita dikasihkan dengan tipe integer. Berapa hasil 8 tambah 9? Kan harusnya 17 ya. Masukkan jawaban Anda. Nanti kita akan memberikan jawabannya. Nah, operator ternary itu adalah operator yang menggunakan yang kemarin kita sampaikan ya. Berapa operan, hasilnya berapa gitu ya. Itu kan seperti itu ya. Nah, ada operan yang dicek kemudian dia akan memberikan hasil dua pilihan. Jadi seperti ini. String hasil sama dengan ya. Hasil itu adalah ketika jawabannya dicek apakah 17. Kalau iya, kalau sesuai, maka dia akan menampilkan tulisan benar. Kalau tidak sesuai, dia akan menampilkan tulisan salah. Opsi pertama adalah opsi kalau syaratnya terpenuhi. Opsi kedua adalah tampilan jika syaratnya tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Kemudian cout jawaban Anda hasil NDL. Maka kalau di run, hasilnya seperti ini. Ketika saya memasukkan 23, jawaban Anda adalah, ini kan hasil ya. Karena ini jawabannya tidak sama dengan 17, maka dia langsung ke salah. Jawaban Anda salah.
Kalau saya masukkan 17, maka jawaban Anda benar. Pertanyaannya adalah, tadi saya sampaikan programmer semakin ke sini semakin harus bisa meringkas sintaknya. Ya, ketika ini diterapkan, dia bisa mengurangi hampir sekitar 5 baris kode ya, yang tadi misalkan if jawaban sama dengan 17 kurung kurawal, cout benar, misalkan gitu ya. Else buka kurung kurawal ya, cout salah, tutup kurung kurawal. Dengan menggantikan ini kira-kira panjang yang mana dan lebih efisien yang mana, nanti silakan teman-teman bisa dicoba sendiri ya. Tetapi ada pertimbangannya ya. Tentunya dengan kita meringkas suatu sintak dengan metode tertentu, ada aturan-aturan tertentu yang perlu diperhatikan. Misalkan formatnya seperti ini ya. Kalau kebolak-balik gimana? Kan gitu harus kita paham. Kalau nggak paham nanti tambah puyeng ya. Kok iso sih gini gitu. Misalkan si A nyontek programnya Mas Jalu, misalkan Mas Jalu, Jalu kok ngodingnya gini ya? Kok bisa gini ya? Kok bisa gini? Kok iso gitu sih kan gitu. Ya itu karena biasanya nggak belajar teorinya, dia hanya langsung otodidak lihat internet, diduplikat, nggak pernah lihat referensi untuk menyingkat suatu bentuk pemrograman. Nah ini salah satu contoh menggunakan operator ternary untuk menyingkat kondisi if. Nanti Anda bisa terapkan ya. Jadi silahkan nanti dipelajari, jangan sampai bingung ya. Ada teman yang stylenya seperti ini, ada yang menggunakan style yang lain. Soalnya gini, kadang-kadang ya ketika kita disuruh membuat program menggunakan percabangan, semua orang langsung terpaku dengan if dan switch. Pokoknya kalau ada if dan switch-nya benar. Kalau nggak ada, salah. Pertanyaannya ini program ada switch dan if-nya nggak? Nggak ada kan? Tapi ini benar loh. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita jangan sampai salah dalam memaknai suatu program. Ada namanya operator ternary yang diberikan oleh C++ untuk memberikan kemudahan dalam membuat percabangan if-else saja. Oke, nanti silahkan dicoba ya. Ada di PDF, sudah saya lampirkan di Elena, nanti videonya menyusul. Nah, yang terakhir ada percabangan bersarang atau nested ya. Kita ulangi lagi, yang pertama if, yang kedua if-else, yang ketiga if-else-if atau else-if bertingkat, yang keempat ada switch case ya, yang kelima tadi ada operator ternary, yang terakhir adalah percabangan bersarang nested. Ada percabangan di dalam percabangan dan itu bersarang. Dan ini yang paling rumit ya. Jadi nanti Anda di kasus-kasus kehidupan, permasalahan terutama di dunia elektro, banyak hal-hal yang akan menerapkan percabangan seperti ini. Nah, percabangan nested ini terdapat percabangan lain di dalam blok percabangan utama ya. Kondisi benar dan salah dinyatakan dalam bentuk percabangan. Jadi kita ngecek sesuatu benar atau salah, ternyata benar, oke saya eksekusi, itu masih ada percabangan lagi. Nanti percabangannya kita eksekusi, ada percabangan lagi. Nah nanti kalau kita dalam gambar flowchart itu belah ketupatnya bertumbuk-tumbuk banyak, jadi ke kanan ke kiri, turun bawah, turun seterusnya. Nah biasanya dilakukan untuk pengecekan dua kondisi benar dengan satu perintah yang harus dilakukan. Pak, bedanya sama if else if yang tadi apa ya? Kalau nested percabangan bersarang ini biasanya dua kali percabangan itu ada ikatan atau ada hubungannya. Kalau yang if else if tadi bisa ada bisa nggak ada hubungannya. Jadi yang pertama untuk nyeleksi apa, yang kedua untuk nyeleksi hal yang lain juga bisa. Tapi kalau percabangan bersarang ini biasanya satu dan duanya ada hubungannya gitu. Nah, contohnya apa Pak Ahmad? Dan nanti silakan Anda ketikkan program 6, latihan 6 ini. Contohnya ini, kalau Anda login ke website ya, atau Anda nanti ke depan, saya doakan semuanya bisa jadi programmer-programmer handal, Anda bisa bikin sistem informasi. Yang pertama dilakukan adalah masukkan username dan password gitu ya. Kalau kita menggunakan SQL atau basis data itu nanti kita akan mengenal namanya query. Kalau kita di programmer, ya satu-satu. Jadi kita akan misalkan username dan password kita masukkan. Yang pertama kita cek usernya dulu admin. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah nggak usah dia apa-apain. Langsung aja else, username tidak dikenali. Kita nggak perlu ngecek passwordnya. Kan gitu. Nah, berbeda cerita ketika username-nya kita masukkan admin, ternyata ada ya. Uname sama dengan admin ada,
tugas yang kedua apa? Dia harus ngecek passwordnya. Jadi pertama ngecek username-nya, kedua ngecek passwordnya. Kalau username-nya aja udah nggak ditemukan, maka dia langsung dibuang ke else. Dia nggak usah diurusi. Jadi misalkan Mas Jalu ya, saya hafalnya Mas Jalu itu karena yang sering kontak Mas Jalu, Mbak Pamela Tiara itu ya. Kalau username dimasukkan nggak ada, ya sudah, ngapain sistem ngurusi? Dianggap aja udah nggak ada, kan gitu. Atau mungkin di else ini bisa diarahkan ke pembuatan suatu akun yang baru, kan gitu. Else, silahkan Anda buat akun yang baru, kan gitu boleh. Nah, contohnya seperti ini ya. Masukkan username admin. Kita masukkan admin nih. Ting ting gitu ya. Masukkan password rahasia, misalkan gitu ya. Uname-nya admin, sama nggak ini dengan ini? Oh, ternyata sama. Ya, kalau bahasa C dengan seperti ini, maka dia dianggapnya case sensitif banget ya. Jadi ideal, besar kecilnya diperhatikan. Seperti itu. Nah, perlu diingat lagi ya, operatornya ini sama dengan, bukan sama dengan aja. Nanti banyak teman-teman yang salah, terutama OR sama N. Kalau OR itu ya tanda tegak, kalau N ya dan. Kalau dan satu dan OR satu apa Pak? Itu operator bitwise. Nanti Anda akan bingung kalau misalkan Anda nggak memahami. Makanya nanti Anda simak lagi video sebelumnya. Nah, ini kita sama dengan ya. Ketika admin sama dengan admin sama, berarti kan oke, dia masuk ke kalang ini ya. If uname sama dengan admin, oh sama. Berarti dia saatnya kita harus mengecek passwordnya. Passwordnya adalah rahasia. Kita cek rahasia apakah sama dengan R4H451A. Oh, ternyata enggak. Maka dia akan mengeluarkan password salah, coba lagi. Meskipun username-nya benar. Tapi kan di sini yang ditanyakan adalah passwordnya salah. Kecuali di sini ya, adminnya sudah salah duluan, maka dia langsung keluar warning, username tidak dikenali. Oke. Nah, sedangkan kalau kita masukkan sesuai dengan ini, maka admin, kemudian passwordnya R4H451A, dua-duanya sama, maka dia akan memberikan hasil login sistem berhasil. Nah, nanti silakan Anda coba, misalkan masukkan username sama dengan misalkan operator itu, password 12345, di oke, nanti keluarnya ini. Username Anda tidak dikenali, karena dari username aja sudah nggak cocok, seperti itu. Nah, contohnya ini, adminnya besar pun juga sama, tidak dikenali, karena kita di sini hanya menggunakan admin hanya yang besar, sedangkan yang lainnya kecil. Seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa terapkan ke-6 percabangan ini dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari. Jadi kapan menggunakannya itu harus butuh feeling ya. Jadi dalam membuat program itu kita juga butuh feel. Feel tuh kira-kira kalau diginiin aja cukup nggak sih gitu. Jadi kalau misalkan logikanya gini, Anda di kos mau bikin Indomie ya, mau pakai panci atau pakai wajan atau mau pakai magicom itu kan bisa feel ya. Wah, kalau cuma sendirian mah ngapain pakai panci besar, kan pakai panci kecil ya. Kadang malah ada yang pakai mangkok dikasih mie, dikasih air panasan gitu ya. Nah, saya juga ngerasain dulu, jadi tahu betul ya. Itu asik banget ya, tapi ternyata nggak sehat. Jadi ya jangan diulangi lah gitu. Nah, feel-nya harus dipakai diasah. Kalau saya hanya butuhnya ini, saya akan menggunakan if yang seperti ini. Kalau saya butuhnya seperti ini, akan menggunakan if yang seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi ini dari pendahuluan tentang percabangan. Nanti besok insya Allah saya lanjutkan tentang perulangan. Monggo silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ini Mas siapa ya? Alif. Oke, Mas Alif. Ya, silakan, Mas. Tadi yang di nomor 2 itu kan ada /n N-nya ada 2 itu, Pak. Nah, itu fungsinya apa? Oke, Fungsinya apa, Pak? saya cek dulu ya. Di slide nomor 2 ya. /n ya. Yang ini apa ya, Mas ya? Bukan ya? Bukan, Pak. Yang program latihan 2. Oh, program latihan dulu. 2, oke, siap. Ini ya, Mas ya. /n. Ya, Oh, ini Pak, ya. yang di... Oke, ini ya. Jadi /n itu 2 kali kita memberikan jeda new line. Efeknya apa, Mas?
di bawah masukkan nilai, ya, di bawah tulisan masukkan nilai ini, nanti dia ada jeda 2 kali enter. Otomatis kan nanti kan di sini kan hasilnya kan 1, 2, baru dia ditampilkan di sini. Kalau cuma saya tulis 1, maka nanti dia akan nempel di bawahnya masukkan nilai. Secara estetika itu kurang baik kan gitu. Jadi itu hanya sebatas penampilan saja, Mas. Seperti itu. Jadi kalau pakai N-line juga pakai 2 berarti Pak. N-line terus N-line lagi gitu. Nah, kalau inline pakainya gini. Di sini kan ada tulisan cout tuh, Mas. Nah, kita ngetik cout lagi, /endl titik koma. Kan terlalu panjang ya. Mending kita pakai /n yang lebih irit ya. Bener nggak sih? Iya Pak. Ya, gitu seperti itu. Jadi mungkin jawabannya seperti itu, Mas. Oke, monggo silahkan yang lainnya. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Saya Pak, mau tanya Pak. Oke, silahkan, Mas. Eh, yang masalah operator Hmm? ternary tadi Pak. Oh ya, ternary ya. Iya, Mas. Gimana, Mas? Nah itu bedanya sama boolean. Bedanya sama boolean ya. Nah, kalau sebentar ini ya, Ya. operator ternary ini ya. Jadi kalau gini, kalau operator ternary itu kemarin kan kita di video sebelumnya kita sudah bahas dia hampir dekat dengan boolean ya. Sebenarnya dia hanya tahu benar atau salah. Nah, operator ternary ini hanya bisa untuk else if saja, nggak bisa else if bertingkat. Nah, bedanya sama boolean, kalau boolean itu kan ngeceknya kan 0 dan 1, Mas. Secara manual ya, boolean itu kan ngeceknya true dan true. Jadi 0 dianggap false, 1 dianggap true. Kalau ini dia langsung dieksekusi di sini. Jadi dia nggak perlu menggunakan if. Konsepnya sama, Mas Ahmad Aristianto. Jadi dia sama kayak yang jenengan maksud. Konsepnya sama, dia hanya ngecek pernyataan ini true atau enggak sih. Kalau true, dia langsung ke sini. Kalau false, dia ke belakangnya. Seperti itu aja. Jadi menurut saya ini lebih mudah dan efektif gitu. Oh iya Pak. Baik Ya, Pak, siap. terima kasih. Jadi, siap, Mas. Monggo silakan yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan. Jarang-jarang lo ketemu saya loh nanti. Minggu depan mungkin sudah ganti Pak Fedi ya. Pak, izin bertanya Pak, Siap. soal ini juga Pak. Hmm? Itu kan di contoh pengguna operator ternarinya itu kan di depan hasil itu ada string kayak gitu kan Pak. Nah itu berarti setiap itu harus dikasih seperti tipe kayak gitu Pak? Atau Oh enggak gimana? Mas. Jadi kenapa ini string ya? Kenapa ini kok string hasil? Karena hasil ini nanti kan akan menampilkan benar atau salah. Ini kan benar ini kan petiknya 2 ya. Berarti kan dia tipe string ya. Pilihannya kan tipe string benar atau tipe string salah ini kan gitu. Nah, maka hasil ini harus tipenya string. Pertanyaannya, apakah selalu seperti itu, Pak? Enggak, karena ini kan kita enggak deklarasikan di awal, Mas. Kalau misalkan Anda sudah mendeklarasikan di atas string hasil, di sini cukup menuliskan hasil saja, enggak perlu menuliskan string. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan jawaban sama dengan 17, ya Anda memberikan keluaran 100.2, 0, boleh. Tapi tipenya tidak hasilnya string, tapi hasilnya adalah integer, alias ketika Anda memberikan jawaban 17 true, niatnya Anda memberikan nilai dia 100 tipenya integer atau 0 tipenya integer. Jadi di depan ini ada suatu variabel yang dia menyesuaikan dengan kondisi yang mau dikirim itu apa. Seperti itu Mas Farhan. Oke Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang maba ini bisa tanya-tanya sama mas-mas yang senior ini. Mungkin hampir sama ya. Kadang kalau belajar bahasa pemrograman, kita nggak melihat dari basicnya, benar-benar dari basicnya nanti kepleset ya. Kalau saya ngomongin kepleset itu banyak jeglongan-jeglongan atau banyak hal-hal yang kita nggak ngerti di awal. Kok bisa gitu sih? Akhirnya apa ya? Kita nggak mencoba mencari tahu, tapi hanya sebatas menggunakan. Padahal sebenarnya ada tujuan-tujuan tertentu yang digunakan. Oke, mungkin yang lain akan ditanyakan, silakan. Ini mbak-mbaknya mungkin ya. Mbak-mbaknya itu mungkin serius-serius sekali ya. Ini kayaknya jangan-jangan langsung dikompel nih ya. Di sini langsung dikirim. Mungkin ada yang nanyakan lagi, mau ditanyakan. Kita masih punya waktu 3 menit.
Oke. Sambil menunggu pertanyaan, saran saya dalam belajar pemrograman, yang pertama silahkan belajar dalam kelompok ya. Jadi teman-teman bisa saling share ya. Sharing tuh nggak harus sharing jawaban ya. Jadi dikirim-kirim copy paste itu dikompil nggak gitu. Jadi ketika Anda punya masalah, Anda bisa kontak ya. Kalau misalkan saya ada masalah nih, kok orang nggak jalan-jalan itu ya, silahkan nanti ada diskusi dengan teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang biasanya bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Jadi kita nggak perlu melakukan hal-hal yang sama ya. Contohnya sederhana, misalkan kayak tadi yang sampaikan Mas Ahmad Aristianto ya, antara boolean true dan false itu. Kita kadang-kadang sudah true false-nya itu menggunakan operator bitwise, bukan operator pembanding. Jadi ini kenapa kok nggak jalan-jalan? Padahal saya sudah mengetikkan operator yang benar gitu. Ternyata kita salah menggunakan maksud dari tujuan operator yang sesuai. Seperti itu bisa terjadi. Kemudian Anda salah mengetikkan besar kecilnya gitu ya. Ini kok nggak jalan-jalan sih? Ternyata variabelnya tulisannya beda. Ya, terus segalanya itu nanti kalau teman-teman sering sharing tuh kesalahan-kesalahan berikutnya tuh bisa diminimalisir dengan cepat sekali ya. Ya hitung-hitung semester awal-awal modus ya. Nanti yang cowok-cowok coba tanya yang cewek-cewek, yang cewek-cewek tanya yang cowok, padahal sebenarnya udah tahu ya. Jadi biasanya gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah, masih semester-semester awal ya. Nanti kalau semester 3 udah ketahuan tuh modusnya gimana ya. Oke. Mungkin ada yang tanyakan? Oke, kalau Ya lagi, Pak. Ya silahkan Mas. Kan itu if else sama kayak Sweetcast, Pak. Ya. Cara kerjanya ya sama. Nah, itu biasanya yang dipakai di pemrograman apa, Pak? Oke. Jadi gini, kalau Anda ya dalam pengembangan sistem ada kemungkinan ada pengkondisian berikutnya ya. Anda saran saya menggunakan if else saja. Tapi kalau sudah jelas nggak mungkin ada pengembangan lagi, saran saya pakai switch case. Misalkan opsi pilihan menu. Itu pengembangannya kan nggak mungkin menu ini masuk kemudian ditanya lagi habis ini apa kan nggak. Menu itu diselesaikan dulu, dipilih, kemudian baru sesuai dengan instruksi yang pertama kan. Itu mungkin pakai switch case, oke. Tapi kalau misalkan kayak ngecek username dan password tadi, username, password kan gitu. Satu selesai baru masuk kedua, ditanyakan lagi, saran saya menggunakan if else. Seperti itu. Oke, seperti itu Mas Ahmad Aristianto. Ya, Pak. Mohon maaf ini karena waktu tinggal 30 detik, saya tutup cukup sekian. Nanti insya Allah besok pagi kita akan ketemu lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipersiapkan. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, jaga kondisi. Waalaikumsalam.